Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Hari ini kita akan bahas tentang kaidah etika, kerangka, dan sistematika KTI. Sambil menunggu teman-temannya, Ibu bacakan dulu pembagian kelompok untuk penulisan artikel. Mungkin udah dapat info juga dari R2 ya. Minggu depan kita akan mulai penulisan artikel. Minggu depan presentasi judul per kelompok dulu ya. Baru kemudian dilanjutkan untuk penulisannya. Baik, di sini ada 6 sama seperti R2 ada 6 kelompok. 7 malah ya. 7 karena di R1 lebih banyak mahasiswanya. Jadi ada 7 kelompok, Ibu bacakan dulu, nanti di akhir akan Ibu bacakan lagi. Kelompok 1, Ade Putra Andika, Ahmad Fansuri, Alex Setiawan, dan Mulia Mansur. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1, Ade Putra Andika, Ahmad Fansuri, Alex Setiawan, Mulia Mansur. Kelompok 2, untuk kelompok 2, Agatha Febi, Rifa Fadila, Rizky Khairunisa, dan Lian Saputri. Kelompok 2, Agatha Febi, Rifa Fadila, Rizky Khairunisa, dan Lian Saputri. Selanjutnya, kelompok 3, Ajeng, Fitriani, dan Aidini. Kemudian kelompok 4, Siska Media, Tri Aulia, Meli Kristina, Zelika Regita. Kelompok 5, M. Arif, Debi, Chandra Buana. Selanjutnya kelompok 6, Siti Nurhalizah, Nur Hafizah, Nadia Azahra. Kelompok 6, Siti Nurhalizah, Nur Hafizah, dan Nadia Azahra. Kelompok 7, Lisa, Dea, Ira Selvia, dan Frita. Oke, itu tadi 7 kelompok ya. Nanti di akhir akan Ibu ulangi kembali. Baik, kita masuk ke materi ya. Ada empat hal yang akan kita bahas di sini, kaidah, etika, kerangka, dan sistematika KTI plus pengutipan. Pengutipan itu sebagai tugas baca, tapi nanti akan kita bahas sekilas. Kaidah penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, KTI itu haruslah logis, artinya kerunutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. Jadi kalau nggak masuk logika, nggak bisa ya. Kalau misalkan nggak masuk ke logika itu masuknya ke ranah fiksi berarti ya. Fiktif gitu ya. Lanjut. Kedua, objektif, berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. Ketiga, kaidahnya adalah sistematis, artinya sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau penelitian pengembangan yang konsisten dan atau berkelanjutan. Kemudian andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih serta masih memungkinkan. Ini sahih ini namanya valid ya, serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. Kemudian ada desain, berarti terencana dan memiliki rancangan. Dan yang keenam, akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya, serta memberikan kontribusi bagi khasanah iptek yang sedang berkembang. Itu ada 6 kaidah penyusunan karya tulis ilmiah. Lanjut.
etika penyusunan KTI. KTI yang baik itu seyogianya yang pertama melahirkan karya orisinal, bukan jiplakan. Yang kedua, sebagai orang terpelajar, seyogianya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Jadi kalau kita menulis, sadarilah bahwa kita ini adalah seorang akademisi ya, terpelajar, dan kita harus menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang kita sebarkan. Kalau seandainya kita menyebarkan yang salah, maka akan menyesatkan orang lain. Lalu yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Yang kelima, dalam kaitan dengan berkala ilmiah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti ruang lingkup yang ditetapkan berkala yang dituju. Yang keenam, menerima saran-saran perbaikan dari editor yang berkala yang dituju. Menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Yang kedelapan, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Nah, apa saja pelanggaran ilmiah itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu pelanggaran itu adalah hal-hal yang tidak dibolehkan atau hal-hal yang dilakukan bertentangan dengan etika dan kode etik dan juga kaidah tadi ya dari karya tulis ilmiah. Nah, bentuk pelanggaran itu diantaranya ada 3 yang paling fatal. Dan di sini kalau misalkan sudah bekerja akan ada sanksi jika pelakunya melakukan 3 hal ini. Misalkan sanksinya kalau PNS turun pangkat atau golongan gitu ya. Terus atau tidak boleh naik pangkat. Harusnya tahun ini dia naik pangkat, nggak boleh gitu ya. Sanksinya seperti itu kalau ada yang mengkasuskan. Tapi ketika misalkan dia melakukan pelanggaran ternyata tidak ada yang mengkasuskan, ya berarti nggak terekspos ya pelanggaran yang dia lakukan. Nah, yang pertama, fabrikasi data adalah mempabrik data atau membuat-buat data yang sebenarnya tidak ada, atau lebih umumnya membuat data fiktif ya. Jadi misal nih kita melihat ada jurnal yang deadline-nya tanggal 31 itu mau Semnas misalkan gitu ya, seminar nasional. Lalu tanggal 30 ya September, tanggal 30. Lalu karena waktunya mepet terus kita buat-buat data, nggak boleh itu ya. Itu artinya kita melakukan pelanggaran karena sebetulnya nggak perlu ya. Zaman sekarang kita buat data ada banyak di internet. Kalau kita ambil datanya dari internet, ya tinggal disampaikan kita ambil dari mana, misalkan dari BPS, dari setiap instansi sekarang ada websitenya, ada publikasi data, hampir semuanya ada publikasinya gitu ya. Pemkab, Pemprov, tapi mungkin kurang update aja. Kalau misalkan mau yang lebih update, terkadang kita harus ke instansi yang bersangkutan atau data-data perusahaan ya. Data perusahaan pun sebagiannya ada misalkan kaitannya dengan kementerian apa, itu ada di kementerian itu gitu ya. Misalkan mengurus perizinan dari perusahaan itu di kementerian apa. Nah, biasanya kementerian yang mengurusi perizinan dari perusahaan tersebut membuat data-data dari perusahaan yang mengurus izin ke mereka gitu. Baik itu yang kewenangan perizinannya ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun di pemerintah kabupaten kota. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kita untuk memfabrikasi ini, karena data ada banyak tersedia, sumber-sumber data banyak dan mudah tanpa harus kita bayar gitu ya, gratis ya. Oke, falsifikasi. Falsifikasi data ini dapat berarti mengubah data sesuai dengan keinginan dari si peneliti atau dari keinginan penulis karya tulis ilmiah, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Ini biasanya terjadi ketika outputnya udah ada, output analisisnya udah ada, misalkan atau misalkan menghitung manual, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh ini banyaknya dilakukan sebetulnya bukan oleh orang-orang dari
statistika dan matematika ya, karena kalau kita misalkan data ini tidak signifikan, kita masih bisa memikirkan alat analisis lain gitu ya. Nah ini yang sering terjadi, Ibu nggak sebutkan prodinya ataupun jurusannya, misalkan dia punya skripsi atau tesis atau disertasi, itu menggunakan analisis regresi multiple. Nah yang lucunya ini, si peneliti itu ngotot datanya harus signifikan gitu, karena pembimbingnya ngotot seperti itu. Dan dia memaksakan harus alat analisisnya analisis regresi linear berganda atau multiple itu tadi ya. Maksudnya regresinya harus multiple, harus banyak variabel, misalnya variabelnya 6. Nah, dipaksakan oleh mereka harus signifikan. Padahal kalau misalkan ternyata nggak signifikan, itu kan juga hasil sebetulnya ya. Misalkan ternyata model regresi yang terbentuk tidak signifikan. Nah, bisa jadi kita lakukan analisis lagi kalau kita sebagai orang statistika dan matematika kan melihatnya seperti itu. Tapi karena mereka, sebagian dari mereka ada yang dipatok seperti itu, harus menggunakan analisis regresi linear multiple tadi, akhirnya dipaksakanlah data yang tadinya tidak signifikan itu harus signifikan bagaimanapun caranya, diedit-edit. Itu namanya falsifikasi ya. Nah, seperti itu tidak diperkenankan bagi kita orang statistika dan matematika. Sebetulnya bagi keilmuan manapun nggak boleh, tapi mungkin kalau untuk yang di luar prodi kita, mereka keterbatasan alat analisis yang mereka ini gitu ya, yang mereka kuasai. Dan lagi pula mungkin mereka menganggapnya alat analisis yang lain itu tidak susah gitu ya untuk ukuran suatu skripsi, disertasi dan apalagi tesis apalagi disertasi gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya persepsi yang salah, yang bukan salah ya, kurang tepat, karena setiap alat analisis itu ada plus minus, setiap alat analisis itu punya kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya kita tidak boleh menjudge bahwa suatu alat analisis itu lebih baik daripada alat analisis yang lain. Karena tiap-tiap alat analisis itu pasti ada kelebihan kekurangannya, dan juga nggak boleh juga kita meremehkan, oh itu alat analisisnya terlalu ringan, terlalu apa, karena harusnya kita berfokusnya ke masalah. Kalau masalahnya memang bisa diselesaikan dengan yang alat analisis yang sederhana, kenapa kita harus memakai yang rumit? Kalau bahasa Ibu ya, Ibu biasa bicara ke teman-teman sejawat, bilangnya gini, kenapa ketika kita misalnya kita ke dapur, terus kita ketemu mau mengiris bawang misalnya gitu, mengiris bawang kan pakai pisau ya, kenapa kita harus paksakan pakai gergaji? Itu nggak tepat ya, maksudnya bisa memang diiris, tapi kan aneh ya. Nah, seperti itulah analoginya kalau kita memaksakan suatu analisis kepada suatu permasalahan gitu ya. Jadi kita sebagai orang matematika, sebagai matematikawan, upayakanlah kita memahami beberapa, bukan hanya satu atau dua analisis saja. Jadi kita bisa memutuskan untuk masalah ini apa nih alat analisis yang tepat gitu, dan kita tidak memaksakan data harus mengedit data gitu ya, dan akhirnya terjadilah falsifikasi. Nah, kita harus menghindari pelanggaran dalam bentuk falsifikasi ini gitu ya. Oke, terakhir, plagiarisme. Plagiarisme ialah mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement dalam bentuk citasi yang secukupnya. Nah, plagiarisme ini yang paling banyak terjadi. Main kopas-kopas aja ya, mentang-mentang sekarang informasinya bebas gitu ya. Kita kopas-kopas. Nah, kalau dalam KTI ini mendapat sanksi juga, dan ini ada alat pengukurnya yaitu Turnitin, aplikasi Turnitin gitu. Kalau misalkan kita mengkopas, itu Turnitinnya tinggi persentase indeks similaritasnya. Jadi untuk skripsi itu maksimal kalau nggak salah itu 30%. Jadi dari tulisan kita itu diizinkan kopas itu 30%. Keseluruhan tulisan kita. Jadi upayakanlah kalau kita membuat skripsi nanti, karena ada diukur Turnitinnya,
dan harus masuk ke jurnal artikel skripsinya, upayakanlah untuk tidak banyak-banyak mengkopas, tapi banyak-banyaklah menulis dari pikiran kita sendiri. Karena untuk Turnitin, pikiran kita sendiri itu biasanya tidak akan berwarna di Turnitinnya. Tapi kalau kita kopas, langsung warnanya bisa warna merah, bisa warna ungu, bisa warna hijau, kuning, dan lain sebagainya, abu-abu gitu ya. Nah, kalau tidak berwarna itu artinya hasil pemikiran kita sendiri, kata-kata kita. Nah, banyak-banyaklah berlatih dari sekarang bagaimana menulis suatu tulisan ilmiah sehingga nanti Turnitinnya aman gitu. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau diam aja berarti nggak ada pertanyaan ya. Nah, berikut ini ada poin-poin penting dalam etika penyusunan KTI. Bagian pertamanya ada 3 poin ya. 1, penulis atau peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. 2, penulis atau peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya dan informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap yang diperolehnya untuk disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita ulang-ulang itu namanya autoplagiarism. Jadi maksudnya kita memplagiasi tulisan kita sendiri. Makanya kalau sudah ditulis sekali itu aja udah gitu ya. Nggak diulang-ulang. Kalau sudah disubmit ke satu jurnal, jangan submit lagi ke jurnal yang lain kecuali memang sudah dinyatakan ditolak oleh jurnal yang pertama kita masukkan itu gitu. Nah, kalau kita ulang-ulang itu namanya kita memplagiasi tulisan kita sendiri, autoplagiarism. Autoplagiarism ini juga ada ya, misalkan kita sudah membuat suatu penelitian nih, judulnya analisis korelasi Pearson hubungan spesifikasi smartphone terhadap IPK. Nah, itu kan judul pertama nih tahun ini 2021. Lalu di 2022 kita ubah judulnya, tapi isinya sama aja, judulnya aja yang berubah. Misalkan jadi berubahnya gini. Keterkaitan antara spesifikasi Android yang dimiliki mahasiswa terhadap prestasi belajar, padahal isinya itu aja, itu namanya juga autoplagiarism, walaupun itu adalah tulisan kita sendiri, tapi karena dilakukan berulang, itu namanya duplikasi gitu ya, duplikasi dan termasuk juga autoplagiarism, karena sudah dipublikasikan, terus kok dibikin lagi yang sama, diganti judulnya, itu salah ya. Ketiga, penulis atau peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitiannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya penelitian. Di sini kita harus memberikan pengakuan kalau misalnya kita memang meminta bantuan kepada orang lain. Jadi misalkan, tapi sekarang memang nggak disarankan menulis hanya 1 orang ya. Kalau di artikel itu minimal 2 orang. Karena gini, karena sekarang disarankan untuk kolaborasi, penelitiannya kolaboratif gitu. Yang sekarang terjadi itu banyaknya gini, nanya-nanya, konsultasi misal. Terus yang tempat kita bertanya itu terus nggak dimasukkan ke dalam artikel, itu namanya tidak kurang menghargai gitu. Terus juga pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, terkadang pernyataannya kita kutip-kutip, kita kopas seperti tadi ya. Terus tidak kita kasih sumber atau penghargaan berupa sitasi atau misalkan kita cantumkan di daftar pustaka sebagai referensi, itu janganlah seperti itu. Kutiplah dan berikan penghargaan yang secukupnya, yang sesuai gitu ya. Dan tidak ada pernyataan ucapan terima kasih misalkan gitu. Nah, itu kan kurang bagus ya etikanya. Kalau misalkan yang pernyataan ucapan terima kasih ini kalau di artikel itu banyaknya kalau artikel pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini biasanya kalau dosen ada sponsornya gitu ya. Ada juga yang mandiri. Kalau misalkan mandiri berarti berterima kasihlah kepada pihak yang
bersedia kerjasama, mitra. Karena gini, kadang-kadang dosen ini pengabdian pada masyarakat. Masyarakatnya nggak mau gitu. Maksudnya gini, contoh, kita ke suatu instansi, terus kita bilang ya sebagai dosen, Bu, boleh nggak kami adakan pelatihan? Pesertanya siapa Mbak? Katanya gitu kan. Staf-staf di sini tenaga honorer dan kalau ada anak magang boleh juga Bu, misalnya gitu ya. Oh, kami udah dapat pelatihan sebelumnya dari BPS, bilang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kadang-kadang ada sedikit penolakan. Nah, ketika ada yang welcome, itulah di situ kita ucapkan terima kasih karena dia welcome. Misalnya gini, kita ke mana ya? Ke suatu sekolah. Bu, kami mau ada pelatihan buat guru-guru nih, Bu, pelatihan software statistika misalnya gitu atau software matematik gitu kan yang matematika terapan gitu ya. Agar guru-guru di sini lebih mudah dalam penelitian tindakan kelas gitu, dalam menyusun KTI juga buat naik pangkat, nah gitu ya. Terus welcome disambut nih sama sekolah itu gitu, misalkan SMA 13 misalnya. Terus oh iya silakan Bu, kapan Ibu mau ngasih pelatihan, bilang gitu. Nah seperti itu kan mereka mitra yang welcome, jadi kita ucapkanlah terima kasih karena mereka sudah bersedia dan menyambut kita dengan baik. Dan dengan adanya pelatihan itu kita bisa bikin artikel nih. Pelatihan itu kan biasanya kita ukur nih kondisi peserta itu sebelum dan sesudah. Nah, terus jadi ternyata ada kebermanfaatan yang diperoleh, kemampuan dari pesertanya bertambah, kita masukkan ke artikel, terus diterima oleh suatu jurnal yang terakreditasi. Nah, terus dari situ kan kita dapat angka kredit, misalkan dosen ya, atau peneliti. Peneliti juga membutuhkan angka kredit ya. Terus apalagi pekerjaan yang ada, statistisi misalnya gitu, terus analis misalkan di suatu di kementerian misalnya gitu ya. Nah mereka kan adalah orang-orang yang butuh angka kredit yang berdasarkan dari tulisan atau publikasi atau artikel ilmiah. Nah bagi pihak-pihak yang membantu itu harus diucapkan terima kasih dalam artikel tersebut. Kalau mahasiswa berarti deskripsinya ucapkanlah terima kasih kepada semua pihak yang memberikan data, kepada pembimbing gitu ya, kepada penguji, terus juga karena mereka-mereka itu sudah membantu rampungnya tulisan kita. Itu tidak boleh dilupakan. Oke, lanjut. Bagian kedua dari poin-poin penting dalam etika penyusunan KTI yang pertama, meskipun hasil dari suatu kegiatan atau penelitian merupakan sesuatu yang sangat rumit, penulis atau peneliti dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat, ringkas, tetapi tidak etis bila menyampaikannya dalam bentuk yang sederhana atau pendek. Peneliti atau penulis juga harus menyampaikan seluruh informasi yang secara langsung mendukung kegiatannya dan menyampaikan atau melaporkan seluruh aspek yang mungkin akan sangat penting bagi penelitian lainnya. Jadi kecuali kalau kita ada lomba ya atau menyusun artikel itu kan terbatas halamannya. Kalau tidak dibatasi halamannya buatlah sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa tebal-tebal ya. Karena tapi bukan berbelit-belit juga ya, bukan ribet-ribet atau rumit, maksudnya berputar-putar, maksudnya nggak jelas gitu ya, nggak jelas intinya, jangan gitu. Maksudnya di sini jangan kita menyajikan suatu karya tulis ilmiah itu yang terlalu pelit kalimat gitu, terlalu pelit penjelasan. Berilah penjelasan dan uraian yang membuat pembaca mengerti. Itu maksudnya di sini. Dan mungkin ada rekomendasi kita untuk penelitian selanjutnya atau penelitian lainnya nanti yang setelah kita gitu. Yang kedua, dalam melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan atau penelitian, penulis atau peneliti menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli, baik secara profesi maupun materi, dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Ini ya, ini efeknya kalau kita memplagiasi, misalkan mereka ada pihak yang sebelumnya mendapatkan HKI ya atau hak cipta, terus kita plagiasi. Yang tadinya hak cipta itu hanya milik dia harus berbagi dengan kita karena kita memplagiasi karyanya tuh. Jadi kondisi
bisa jadi dia hanya mengandalkan dari buku yang dia buat itu, misalkan pemasukan income-nya. Itu kan berpengaruh ke kondisi sosial dan ekonomi si penulis yang kita plagiasi tadi gitu ya. Terus pemalsuan yang dimaksud adalah penipuan dengan cara manipulasi data, informasi, dan hasil kesimpulan yang bertujuan untuk mengubah makna, interpretasi, serta menyajikan suatu fakta yang berbeda dengan kondisi penelitian. Ini juga kalau seandainya kita ubah-ubah itu tadi data, informasi, hasil kesimpulan, tapi sebenarnya kita memasukkan dari peneliti atau penulis yang sebelumnya, orang lain yang sudah punya HKI. Dan jadi bisa jadi gini, kita supaya untuk menjatuhkan pihak yang sebelumnya, kita lakukanlah si pemalsuan, manipulasi. Terus akhirnya dia diragukan, padahal dia sungguh-sungguh, padahal sebetulnya dia yang benar. Terus kita melakukan pemalsuan data yang menentang kesimpulan yang dia buat gitu. Nah, itu kan juga merugikan secara intelektualitas bagi penulis yang kita jatuhkan itu gitu. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan hal itu karena bisa jadi di kedepan masa depannya kita yang digituin orang kalau kita udah gituin orang lain gitu ya. Jadi berusahalah untuk tetap positif dan kita tidak mengganggu HKI, hak cipta, karya-karya orang, ataupun tidak ada niatan kita untuk menjatuhkan orang lain gitu ya. Dan di dalam dunia penulisan, jadilah kita sebagai pencerah, bukan orang yang suka menjatuhkan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga, penulis atau peneliti memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan atau melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalkan, apalagi kalau ini menyangkut nyawa manusia, kalau penelitiannya di bidang medis ya, kalau kita menutup-nutupi informasi, bisa jadi itu berakibatnya ke hilangnya nyawa atau kerugian, penurunan kondisi kesehatan atau apa gitu. Itu yang paling penting ya. Kita tidak boleh menutupi informasi yang kita temukan dalam dunia medis. Kalau kita kerjasama sama orang kesehatan ya, akademi, kita kerjasama nih, kolaborasi sama akademisi dari sektor kesehatan, atau misalkan dengan apoteker kah, atau dengan dokter, dengan analis kesehatan dan lain sebagainya ya. Itu harus kita perhatikan. Lanjut. Bagian 3 dari poin-poin penting dalam etika penyusunan KTI ini. Yang pertama, kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dengan siswa atau dengan mahasiswa atau dengan peneliti junior, atau ini antar mahasiswa bisa juga ya, bisa dengan antara mahasiswa junior dengan mahasiswa senior, harus mengikuti kriteria yang adil. Jadi siapa yang paling banyak menulis, walaupun dia junior, itulah penulis pertama, tulisan di artikel ya. Penulis keduanya adalah yang kontribusinya sedikit, walaupun dia senior. Jadi dalam dunia penulisan tidak ada memperhatikan abjad dalam urutan sebagai peneliti itu ya, atau penulis pertama, penulis kedua, tidak memperhatikan NIM, tidak memperhatikan NIP, tidak memperhatikan senioritas, tapi yang diperhatikan di sini adalah perannya, kontribusinya, intelektualitasnya. Nah, siapa yang lebih berperan? Itulah yang ditempatkan pada posisi penulis pertama. Terus yang penulis kedua, itu yang kontribusinya lebih sedikit dibandingkan penulis pertama. Penulis ketiga, itu kontribusinya sedikit dibandingkan penulis kedua. Nah, bukan berdasarkan keakraban. Misalkan, si penulis pertama ini akrab dengan misalkan penulis pertama ini namanya Bambi, terus penulis kedua namanya Tika, penulis ketiga namanya Riri. Si penulis pertama ini lebih akrab dengan Riri, padahal Riri kontribusinya dikit dibandingkan Tika. Akhirnya Riri dipindahkan jadi penulis kedua, itu nggak boleh ya. Nah, di sini yang berperan dalam hal keadilan itu biasanya kalau di tempat kerja itu ada pengawas atau pimpinan instansi yang harus memastikan bahwa mereka tidak memasukkan nama seseorang yang kurang atau tidak sama sekali berkontribusi, atau
memasukkan nama-nama orang yang tidak berpartisipasi dalam pekerjaan atau penelitian. Nah, dalam ilmu pengetahuan, penulis bayaran, tanda kutip, merupakan hal yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Walaupun pada prakteknya banyak, kita lihat ada jasa penulisan artikel ya, itu nggak boleh ya, penulis bayaran itu namanya. Digunakan buat apa? Buat naik pangkat, misalkan gitu. Ya nggak boleh ya. Sebenarnya, secara etika, si penulis ini misalkan dia mau naik pangkat, ya udah tulis sendiri, jangan diupahkan ke orang lain, itu sebetulnya. Tapi kenyataannya nggak tahu ya, masih banyak yang ini peran pimpinan di situ yang untuk menertibkan jika ada yang masih menggunakan jasa-jasa penulis bayaran, nah itu harusnya ditindak dengan tegas seperti itu. Yang kedua, seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan atau penelitian, baik penulis utama maupun pendamping, dan juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing. Seluruh penulis harus dapat menjelaskan kontribusinya masing-masing bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab penulis atau peneliti terhadap hasil penelitian dan atau pengembangan yang dilakukan, KTI yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penelitian dan atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. Nah, di sini misalkan kita mengambil data atau kita mengambil data langsung, misalkan ke perusahaan apa. Mintalah foto ketika kita mengambil data. Kalau kita menyebarkan kuesioner, ambillah foto ketika kita mengambil kuesioner. Ketika kita berinteraksi dengan responden, ambil fotonya. Terus kalau kita mengambilnya dari internet, pakai print screen atau screenshot proses kita mengambil data. Itu penting, kalau di skripsi itu masukkan di lampiran. Tapi kalau di artikel, itu perlu ditaruh di, ada ya, misalkan di hasil dan pembahasan, misalkan dokumentasi pengambilan data gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, terus juga apa yang kita lakukan itu harus terpublikasi juga, terdokumentasi dan terpublikasi dalam bentuk artikel ilmiah yang disubmit ke suatu jurnal, baik itu yang terakreditasi ataupun yang tidak terakreditasi. Keempat, seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika, baik terhadap manusia maupun hewan. Jangan sampai membahayakan nyawa manusia ataupun hewan. Oke. Selanjutnya, kerangka dan sistematika karya tulis ilmiah. Di sini yang A-nya adalah standar karya tulis ilmiah. 1. Format tulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki format yang umumnya terdiri atas judul, dan hindarilah dalam judul ini adanya kata-kata tentang penelitian, tentang pengamatan, tentang suatu kajian, tentang itu nggak perlu, karena orang sudah tahu bahwa itu misalkan apakah itu kajian, apakah itu penelitian atau pengamatan dari ketika membaca isinya. Jadi nggak perlu di judul itu ada seperti itu gitu ya. Untuk judul sudah kita bahas alot minggu lalu. Lalu kemudian ini sekarang ada abstrak. Abstrak ini juga nanti untuk lebih jelasnya praktek penulisan abstrak itu dengan Bu Gusmi sesuai dengan RPS kita. Nah, di sini intinya kalau abstrak itu kan belum, abstrak kan lawannya kata konkret ya. Dia masih abstrak nih, masih ngambang. Jadi kita harapkan abstrak itu nggak begitu dengan abstrak, dibaca abstrak itu orang yang membaca sudah puas. Jadi yang kita harapkan adalah dengan adanya abstrak tergambar saja gitu. Tergambar misalkan, oh ini analisisnya ini. Terus ada yang baca, oh saya juga lagi nyari tentang ini. Terus dia memutuskan untuk membaca lebih lanjut versi lengkapnya. Seperti itulah fungsi abstrak yang sesungguhnya. Nah, bukan ringkasan jadinya intinya abstrak itu ya. Tapi abstrak itu sebetulnya lebih ke gambaran umum saja dan dapat membantu pembaca untuk memutuskan untuk membaca secara keseluruhan tulisan kita atau tidak perlu. Oke. Berikut ini yang wajib ya. Yang paling wajib dalam KTI itu yang pertama pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Oke, lanjut. Yang kedua, bahasa dalam karya tulis ilmiah.
dalam karya tulis ilmiah karena dia ilmiah, jadi kita tidak diharapkan untuk menulis pakai perasaan di sini. Karena kalau untuk yang ranah-ranah penulisan yang menggunakan emosional, perasaan, dan hal-hal yang berbau ini ya, maksudnya rasa, terus empati, simpati, nah seperti itu bukan karya ilmiah, namun itu adalah ranahnya fiksi, baik itu flash fiction atau cerpen, novel, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menulis karya ilmiah, tulislah dengan tulisan yang sesuai dengan ketentuan ilmiah. Bahasa-bahasanya juga harus baku dan ilmiah. Nah, aturan penulisan dalam karya tulis ilmiah harus menarik, menginformasikan, dan membujuk pembaca. Menulislah untuk pembaca Anda dan tulislah dengan jelas. Jadi, jangan menulis untuk diri sendiri, jangan menulis apa yang hanya dimengerti oleh diri sendiri, namun tulislah hal-hal yang bisa dimengerti oleh pembaca. Seperti tadi, ingin mencerahkan pembaca. Oh, setelah membaca ini pembaca jadi, oh gitu ya ternyata. Nah, harusnya gitu ya. Maksudnya jangan sampai pas membaca-baca, ini pasaran udah tahu kok. Nah, gitu, jangan sampai gitu. Makanya kita dituntut untuk menulis suatu hal yang baru yang kira-kira belum masyarakat awam itu belum tahu, gitu ya. Lalu hilangkanlah kata-kata yang mengandung bias, yang tidak sesuai ya. Terus hindarilah membahas hal-hal yang tidak relevan dengan topik penelitian. Jadi jangan melebar-lebar, jangan kemana-mana. Fokuslah dengan topik penelitian yang sudah kita tetapkan. Coba Ibu cek dulu ada berapa orang ini ya pesertanya. 22. Berarti ada dikurangi Ibu 1 jadi 21, 4 orang yang nggak hadir ya. Tumben si Mulia nggak ada ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Belum, Bu. Oke, lanjut tentang bahasa ya. Jangan terlalu banyak memberi penjelasan atau pernyataan yang berlebihan. Lalu gunakanlah kata-kata atau diksi yang sesuai. Gunakan kalimat sederhana, bukan yang kompleks. Jangan kita gunakan banyak istilah matematika di situ ya, yang orang-orang tidak ngerti. Misalkan kalau Euclidean sudah banyak yang tahu ya. Yang rumit-rumit. Misalkan proses Levy, terus habis itu proses-proses yang tinggi-tinggi lah ya, yang maksudnya masyarakat awam tuh nggak paham. Ya apa sih gitu ya. Jadi mereka tuh kalau kebanyakan istilah-istilah di situ, apalagi kita nggak jelasin, kita cuma bilang ini menggunakan algoritma Viterbi, terus algoritma bla 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 gitu, algoritma semua isi ada di situ, tapi tidak dijelaskan kepada pembaca. Kata pembaca ini apaan gitu kan. Maksudnya pembacanya pasti ngomongnya gini, ini cuma penulis doang yang ngerti nih ketinggian nih, kecanggihan, nah gitu. Janganlah seperti itu. Kalau kita gunakan istilah-istilah yang rumit-rumit itu jelaskan secara terperinci sehingga pembacanya mengerti. Lalu cantumkan sumber-sumber rujukan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Yang ketiga, arah karya tulis ilmiah. Selain format dan bahasa baku, sebuah karya tulis ilmiah juga memerlukan arah yang jelas. Arah dalam karya tulis ilmiah mengerucut menuju kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Nah, berarti semakin tinggi babnya semakin mengerucut, bukan semakin melebar. Ya, kalau semakin melebar berarti ada kesalahan dalam penulisan kita. Karena inti dari si karya tulis ilmiah ini prosesnya adalah pertama dari kita ada latar belakang, kita ingin tahu, ada kekepoan kita, ada hal yang kita belum buktikan atau hipotesis gitu, berawal dari situ. Lalu di bab 2 kita berikan kajian-kajian sebelumnya atau hal-hal yang mendukung dugaan kita. Nah, di situ kita subbab di bab 2 itu juga harus mengerucut. Jangan cuman kumpulan dari tulisan-tulisan orang lain, tapi di setiap dari subbab 1 ke subbab 2, di bab 2 itu ada benang merah berupa ulasan dari kita sebagai penulis agar
antar subbab di bab 2 itu tersambung, ada ketersambungan, ada keterkaitan dan mengerucut dan semakin fokus. Nah, di 2 titik misalkan kita sampai 2.7 ya, kan 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya sampai 2.7. Nah, di 2.7 itu sudah pembaca sudah mulai bisa menebak nih, maksudnya oh ini selanjutnya memang perlu nih analisis ini nih. Dengan adanya uraian tinjauan pustaka tadi gitu ya, landasan teori yang ada. Kayaknya benar nih kata si penulis harus menggunakan analisis Markov misalkan dengan algoritma Viterbi tadi nih ya, sepertinya gitu ya. Benar nih ya, ngerti dia akhirnya kan dengan baca si bab 1 dan 2. Terus dia akhirnya mengikuti, oh ini nih proses analisisnya di bab 3 gitu kan. Metodologi langkah-langkahnya gini nih. Oh seperti ini ya. Oh saya baru paham langkah-langkahnya ternyata harus gini. Nah ada langkah-langkahnya, algoritmanya apa dijelaskan di situ gitu ya. Terus untuk algoritma bisa dicantumkan di bab 2 dan bab 3 itu ada perbedaan pendapat ya para ahli. Ada yang bilang di metodologi dijelaskan, ada yang bilang di bab 2 dijelaskan karena itu sudah merupakan penemuan orang lain ya. Jadi kita hanya membuat langkah-langkah saja di bab 3, ada juga pendapat seperti itu. Itu boleh digunakan dua-duanya asalkan nanti di daftar pustaka kita gunakan kita cantumkan referensinya bahwa kita berpatokan pada misalkan tulisannya Pak Sugiono gitu ya. Tulisannya siapa yang terkenal ya dalam masalah metodologi. Nah, ahli metodologi penelitian yang mana misalnya gitu ya. Kita masukkan di daftar pustaka. Jadi sah-sah saja sebetulnya karya tulis ilmiah ini semuanya benar asalkan ada referensinya. Jadi kalau kita buat-buat sendiri itu belum boleh karena kita belum terbit ininya. Misalnya buku kita belum ada, artikel kita belum seberapa gitu ya. Jadi kita belum bisa menyatakan opini kita di situ. Kecuali kalau kita penelitiannya kualitatif, kita harus banyak mengembangkan opini kita sendiri gitu ya. Oke. Keempat, tulisan dapat dikaji dengan mudah oleh orang lain. Seperti yang tadi disampaikan, kalaupun kita menulis yang rumit, jelaskanlah detail. Semakin rumit, semakin tinggi bahasanya, semakin kompleks, alat analisis atau algoritma yang kita gunakan, semakin panjang juga penjelasan kita. Agar si pembaca itu tidak ada lagi pertanyaan setelah membaca. Kalau dia masih bingung kan, ini maksudnya apa ya? Fungsi objektif ini apaan gitu kan? Nggak dijelasin tadi, nggak paham. Akhirnya dia harus nyari-nyari lagi di Google. Nah, itu berarti kita belum berhasil menulis dengan detail. Belum berhasil kita memahamkan si pembaca. Oke, yang B, sistematika. Setiap jenis KTI disusun dengan sistematika yang spesifik. Karena itu, ketika akan menulis suatu jenis KTI, perlu diketahui bagaimana sistematika atau jenis KTI yang akan disusun. Misalkan kita membuat buku ilmiah seperti ini sistematikanya. Beda-beda ya. Makalah nanti beda lagi. Kalau buku ilmiah itu minimal ada halaman sampul, halaman karya cipta, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, ucapan penghargaan, indeks, glosarium, daftar acuan, bibliografi, dan lampiran. Tuh ya. Itu kalau buku. Ini penjelasannya. Kalau untuk buku, sampul luarnya memuat judul buku, nama penulis, dan lembaga penerbit. Bedanya kalau sama makalah itu ada alamat. Alamatnya itu biasanya misalnya prodi, misalkan Ira Selvia gitu ya. Terus prodi matematika itu kan dicantumkan alamat akademisnya kan. Nah kalau si buku nggak perlu kayak gitu karena ada halamannya tersendiri yang menjelaskan lebih lanjut tentang si penulis. Terus sampul dalamnya biasanya lebih rinci dibandingkan sampul luar tadi. Ada nama editornya gitu ya, dewan editor atau lembaga penerbitan, kota, tahun, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Ada halaman karya cipta, ada kata pengantar, ini nanti bisa dibaca sendiri, nanti Ibu kasih nih materinya. Terus daftar isi, bagian ini merupakan daftar kandungan buku yang dapat ditelusuri hingga bagian halaman. Nah ini yang paling perlu diperhatikan, kadang nggak nyambung ya daftar isinya halaman 35 ternyata yang dia maksud itu ada di halaman 40 misalnya gitu. Itu mungkin karena ada penambahan halaman tapi tidak diedit lagi gitu. Itu yang harus kita hati-hati dalam membuat suatu KTI, penyesuaian antara daftar isi dengan halaman. Kalau sekarang enak ya ada aplikasi atau tutorial untuk membuat itu tadi
kesesuaian. Tapi kadang-kadang pakai itu nanti tulisannya muncul error gitu ya, karena kita kesalahan, ada kesalahan apa ya yang membuat seperti itu. Jadi ada tulisan error di dalam daftar isinya, itu juga perlu diperhatikan. Kalau kita pakai aplikasi dalam membuat daftar isi ya. Kalau kita manual juga itu konsekuensinya harus dicek lagi kalau ada penambahan gitu ya, mungkin bergeser halamannya. Kayak ucapan penghargaan. Kalau ada yang orang-orang atau pihak yang harus kita berikan penghargaan, tulislah dalam buku yang kita tulis ya. Sekarang ada Unja Publisher, mahasiswa dan dosen yang ingin menulis buku itu sangat disupport ya. Harga murah, bukunya bisa dapat banyak gitu. Oke, lampiran ini opsional. Kalau untuk buku boleh ada lampiran, boleh enggak. Tapi kalau untuk skripsi kita, laporan magang di kita, itu wajib ya ada lampiran. Nggak mungkin lah nggak ada lampirannya gitu ya. Misalkan, masa kita nggak ada analisis deskriptif data, atau data summary gitu ya. Atau misalnya kita kok tidak ada proses transformasi yang, misalnya kita melakukan proses transformasi, tapi tidak kita lampirkan, itu juga salah. Jadi kita wajib ada lampiran ya. Lanjut, bentuk kedua dari KTI ada bunga rampai. Tadi buku ilmiah, ini bunga rampai. Tapi kita jarang sih buat ini. Ini sekedar pengetahuan aja. Sistematika KTI yang dipublikasi dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi memiliki perbedaan dalam hal prakata atau prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal penutup atau epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Itu bunga rampai. Oke, yang ketiga makalah lengkap. Nah, skripsi dengan laporan magang itu termasuk kategorinya di makalah. Nanti kita bahas lebih lanjut penulisan sistematika dari skripsi dan juga laporan magang yang ditetapkan oleh FST ya. Oke, untuk makalah lengkap ini minimal ada judul, nama dan alamat penulis itu yang Ibu sampaikan ya. Nama, terus juga prodinya, fakultasnya, universitasnya, terus abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, opsional, ucapan terima kasih, daftar acuan atau daftar pustaka. Oke, judul sudah kita bahas kemarin, harus ringkas, jelas, spesifik, informatif, dan eye-catching, dan lain sebagainya. Terus abstrak dan kata kunci. Nah, ini Ibu tidak jelaskan detail, tapi Ibu jelaskan sekilas. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan KTI, jadi gambaran umum, singkat aja, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut. 1. Permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan, ulasan, dan kajian yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana penelitian, tinjauan, ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan. Yang ketiga, pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil, serta prospeknya. Misalkan, model yang dibentuk, model regresi yang terbentuk pada penelitian ini signifikan dengan F statistik sekian gitu ya, statistik F sekian, dan model dan persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi tahun berikutnya. Nah, seperti itu ya. Itu pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan. Apakah signifikan, kalau kita mungkin signifikan atau tidak, atau misalkan apakah optimasinya sesuai dengan, misalkan kita ingin mengembangkan portofolio saham yang optimal. Apakah terbentuk portofolio tadi atau tidak? Itu yang perlu ditekankan di abstrak. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Di abstrak itu ada kata kunci atau keywords. Kata kunci merupakan kata atau istilah yang paling menentukan atau mempengaruhi paling inti dalam KTI dan mengandung pengertian suatu konsep. Jadi apa yang kita tekankan di dalam tulisan kita, masukkanlah di dalam kata kunci gitu ya. Ini di sini ada ketentuan, misalkan kita tulis dalam misalnya kita nulis KTI, kita ternyata S2 di Perancis ya, terus pakai bahasa Perancis, tetap karena kita orang Indonesia dan bahasa internasional adalah bahasa Inggris, maka kita tetap harus menggunakan abstrak dan kata kunci bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Walaupun kita bikin KTI itu pakai bahasa Perancis gitu. Oke. Itu yang harus diingat. Siapa tahu ya di sini ada S2-nya ke yang bahasanya agak beda ya, Spanyol, Perancis, terus mana lagi ya? Turki. Nah, seperti itu. Orang Turki pun dia membuat pakai bahasa Inggris sebenarnya. Ada tuh ahli-ahli statistik Turki, ahli statistik India. Misalnya kita di India nih. Nah, tetap ya, tetap harus
Apalagi kita orang Indonesia, jadi buatlah yang bahasa Indonesia juga. Oke, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Kemarin sudah kita bahas. Lalu tinjauan pustaka ini nanti Ibu jelaskan sedikit. Setelah metode. Oke. Ini metode. Metode mencakup uraian dan penjelasan. Yang pertama, penjelasan metode didasarkan karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Penyajian metode memerlukan acuan pustaka apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya, dan hal ini mencerminkan seberapa valid metode yang digunakan. Yang kedua, penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan. Yang ketiga, deskripsi atau uraian mengenai prosedur yang dilakukan meliputi A. Penentuan atau penetapan parameter atau peubah atau variabel. B. Metode pengumpulan data atau sampling method. Nah, ini yang kurang di kita nih. Harusnya ada mata kuliah teknik samplingnya nih. Kadang-kadang kita pakai purposive sampling, padahal kita orang matematika. Padahal matematikawan kepakainya purposive sampling. Harusnya matematikawan ada samplingnya sendiri ya. Apakah itu sampling acak stratifikasi, apakah itu menggunakan sampling sistematis gitu ya. Terus juga N-nya, rumus N kecilnya itu nggak boleh sembarangan, harusnya nggak boleh pakai Slovin orang matematikawan ini ya, karena matematikawan harusnya tahu rumus N yang banyak pilihannya selain Slovin. Jadi jangan pakai Slovin. Slovin itu ranahnya penelitian sosial. Karena ada banyak kelemahan di rumus Slovin. Banyak ahli matematika, ahli statistika yang kontradiksi dengan rumus Slovin. Bukannya nggak boleh, tapi kalau misalkan kita punya alternatif rumus lain yang meminimalisir dari error sampling itu, gunakanlah itu gitu. Karena Slovin sedikit mempertimbangkan kekeliruan, karena kekeliruan sampling itu kan ada beberapa, bukan hanya satu saja errornya gitu ya. Ada banyak karena bisa jadi dari penelitinya, bisa jadi dari respondennya, bisa jadi dari kondisi lingkungan. Jadi pakailah rumus yang mencakup itu semua. Jadi sampling yang kita ambil itu pun lebih valid, reliable gitu, hasilnya pun memuaskan. Nah, kecuali kalau penelitian pendahuluan itu gunakanlah kriteria minimal sampel 30 ya. Kalau pilot survei gitu ya, maksudnya yang bukan untuk yang intinya. Jadi kalau yang intinya misalkan kayak prodi, nggak boleh dong 30, kan warga populasi prodi matematika ada berapa gitu ya. Nah, hitunglah rumus N kecil itu dari rumus yang mencakup beberapa error, bukan hanya satu error saja. C. Metode pengolahan dan analisis data. Ini wajib kalau kita ya. 4. Uraian mencantumkan rumusan matematis sehingga hasil numeriknya dapat divalidasi. Untuk rumus dan bahan yang telah baku tidak perlu dijelaskan ulang, hanya dicantumkan sumber acuannya. Metode yang mengacu pada orang lain juga tidak perlu ditulis ulang, hanya disebutkan sumbernya, kecuali apabila ada modifikasi, perlu ada penjelasan. Kelima, penjelasan metode cukup terperinci sehingga metode penelitian yang digunakan dapat diulangi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk pelengkap dari metodologi penelitian atau bab 3 yang kita buatlah ini. Jadi jangan sampai bab 3 itu hanya 1 halaman ya, jangan. Buatlah detail minimal 3 halaman. Kalau kita lihat skripsi-skripsi dari perguruan tinggi yang ternama ya, itu pasti minimal 3 ya. Jangan sampai 1 halaman. Kalau 1 halaman ya nggak jelas lah metodologinya, maksudnya nanti gampang pas diuji di seminar ataupun di sidang, kok kamu langkah-langkahnya cuma 2, nah gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin kita pada kenyataannya lengkap, tapi karena kita malas nulis, kita tulis saja 1 halaman. Nah itu yang terjadi, nanti digoyahkan, diragukan oleh penguji. Atau yang baca juga, ini nggak valid ini penelitiannya, langkah-langkahnya cuma sedikit, nah gitu ya. Tidak ada detailnya, misal. Jadi upayakanlah tulis bab 3 itu dengan kesungguhan hati ya. Oke, cantumkan di bab 3 itu adalah 1, lokasi dan waktu penelitian. Pada umumnya disebutkan di bagian ini harus ada lokasi, waktu penelitian harus jelas. Jangan cuma kabupaten, misalnya kabupaten atau kota Jambi. Di mana kota Jambinya kan luas. Di kelurahan mana gitu ya. RT berapa misalnya gitu, harus jelas ya. Jangan sampai orang bingung. Terus kita ambil kesimpulan, tiba-tiba kita ambil kesimpulan kota Jambi, padahal yang kita ambil cuman
pasar angso duo misalnya gitu, ya nggak bisa lah gitu kan, karena kita nggak jelas kan ngambil sampelnya responden biar cepat kita ambil di pasar gitu. Yang kita ambil kesimpulan tuh sekota Jambi, orang-orang penduduk atau masyarakat penduduk kota Jambinya komplain ke kita, loh kok gini hasilnya ya gitu kan. Mereka jadi karena nggak sesuai tadi ya, karena lokasinya tidak dicantumkan. Kecuali kalau kita ambil kan kota Jambi nih, tapi kita ambil studi kasusnya di Pasar Angso Duo, nggak ada yang komplain hasilnya apapun itu gitu ya. Terus waktu penelitian harus jelas juga kalau dalam bab 3 seminar proposal seminar gitu maksudnya, itu dalam rencana berupa time schedule. Kalau misalkan dalam bentuk skripsi, tulislah telah dilaksanakan gitu. Dan detail, kalau karena sudah dilaksanakan tentu ada pukul sekian gitu ya. Tapi kalau dalam perencanaan cukup hari aja tanggal misalnya gitu, atau rentang waktu dari tanggal 13 sampai tanggal 20 misal gitu pada bulan September 2021. Yang kedua, macam atau sifat penelitian dibedakan berdasarkan A. Tujuan penelitian yaitu menjelajah, memaparkan, menggambarkan, menerangkan, dan memprediksi. Ini kita bisa banyak nih ya, maksudnya menjelajah ini eksplorasi, kalau di kita eksplorasi data ya. Memaparkan berarti deskripsinya tentang data-data ini apa, summary statistik maksudnya. Terus menggambarkan juga sama bisa juga berupa tabel frekuensi data. Menerangkan, nah ini bisa pakai model eksploratory gitu ya, pemodelan gitu ya. Terus memprediksi bisa pakai time series, metode peramalan, bisa dengan pengendalian persediaan, masuknya ke ranah ini nih, ke ranahnya apa ya, quality control ya. Bisa pakai Markov analysis, bisa pakai apalagi ya di situ toolsnya kalau di ranah pengendalian persediaan banyak ya. Terus ekonometrik, model-model yang bisa memprediksi ya. Terus yang B, pendekatan penelitian yang dapat dibedakan antara penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif atau gabungan dari keduanya. Kita harus jelaskan pendekatan penelitian yang kita gunakan apa, itu harus jelas. Terus yang C, cakupan atau besaran sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang dikenal dengan 3 jenis penelitian, yaitu penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus. Apakah kita meneliti populasi karena populasinya kecil? Nggak apa-apa. Atau kita jadi keseluruhannya kita teliti gitu ya kalau populasi. Atau kita ambil sampel karena tadi jumlah penduduknya besar, misalkan Kota Jambi kan besar ya, lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kita ambil sampel. Nah, itu tadi agar sampelnya terrepresentatif atau terwakili populasi yang kita ambil, maksudnya populasi yang kita teliti, ambillah sampelnya pakai rumus, jumlah sampel itu menentukannya pakai rumus yang memuat error-error yang banyak. Maksudnya gini, rumus memperhitungkan error yang banyak, bukan memuat error yang banyak ya, maksudnya diperhitungkan di dalam rumusan itu berbagai jenis error atau kekeliruan dalam pengambilan sampel, itu rumus yang paling teliti ya. Teknik pengumpulan data mencakup sumber data, instrumen pengumpulan data, dan prosedur pengumpulan data. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Beberapa teknik pengumpulan data adalah survei, eksperimen atau percobaan, dan juga observasi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Metode dan analisis data. Prosedur analisis data menyangkut penyuntingan data dan informasi yang dikumpulkan dengan kuesioner atau melalui FGD. Jadi kalau misalkan ada data yang missing ya, missing maksudnya ada yang bolong pas kita entry, ada satu responden yang tidak menjawab, itu daripada kita nanti hasil analisis kita nggak bagus, kita sortir aja, kita buang aja yang seperti itu. Karena nanti akan mempengaruhi hasil analisis. Itulah maksudnya penyuntingan data ya. Bukan maksudnya kita edit-edit datanya, enggak. Jadi makanya kita ambil responden itu melebihi, jadi ada cadangan. Misalkan menurut rumus itu 675, kita ambillah 680 atau 685. Takutnya ada responden yang mengisi kuesioner kita itu dikosongkan jawabannya. Nah, nggak mungkin lah kita mengira-ngira jawaban responden, malah itu jadinya falsifikasi tadi ya. Nggak boleh gitu. Jadi kalau pas kita entry data ada yang tidak menjawab, mendingan nggak usah aja di entry itu kuesionernya kalau nggak lengkap si responden mengisi. Seperti itu ya, daripada kita kesulitan nanti pada saat analisis.
baik itu kita kumpulkan datanya lewat kuesioner atau melalui FGD, maksudnya kita tanya langsung nih ke orangnya. Itu namanya FGD ya. Nggak mereka yang ngisi sendiri, tapi kita tanya lewat kuesioner juga, tapi kita wawancarai dia gitu. Dalam kelompok kecil, misalnya ruangan ada bisa muat 5 orang, terus kita lakukan tanya jawab ke 5 orang itu namanya FGD ya. Kuesionernya satu, maksudnya sama, tapi kita tanya bergantian si A, si B, si C, si D, si E gitu. Oke, insert data atau informasi ke dalam komputer. Validasi data, insert kembali data yang telah divalidasi sesuai dengan perubahan yang akan dianalisis, serta penentuan program analisis data, baik itu pakai SAS, SPSS, eViews, mau pakai Stata, mau pakai software PAS, mau pakai QM, atau mau pakai Lingo, atau mau pakai apa lagi, banyak ya software ya. Bisa aja gitu. Asalkan kita kan, lagi pula software sekarang ini ada tutorialnya, ada modulnya. Mau pakai Listrel kah, mau pakai Smart PLS, itu ya boleh ya. Tabulasi data dan akhirnya interpretasi data. Analisis data juga sangat ditentukan oleh cakupan atau besaran sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Apakah penelitian populasi, penelitian sampel, atau penelitian kasus. Hasil dan pembahasan. Nah, setelah bab metodologi atau bab metode atau bab metodologi penelitian atau metode penulisan, ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan memuat uraian sebagai berikut. 1. Tampilan dalam bentuk tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan metode dan variabel yang digunakan. 2. Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan. 3. Agar lebih jelas, pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar, dan tabel. 4. Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Jangan sampai rumusan masalahnya ke kiri, interpretasi hasilnya ke kanan. Jadi nggak terjawab itu tadi sih masalah dan tujuan penelitian. Nggak nyambung jadinya. Jadi harus nyambung ya. Terus apakah hipotesis kita ini terbukti atau tidak? Atau kita ternyata cuma suuzon gitu kan? Berprasangka buruk aja nih, hipotesisnya hipotesis yang nggak beralasan. Nah, itu kan dapat jawabannya setelah kita melakukan analisis data dan kita interpretasi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir suatu KTI yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Jadi yang penting tuh, ini Ibu langsung masuk ke paragraf 3. Segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi yaitu masalah, lalu ada tujuan, ada kesimpulan. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, misalkan rumusan masalah kita ada 5. Maka tujuannya pun 5. Kesimpulannya pun 5. Nah, seperti itu ya. Semuanya berhubungan dan terjawablah si masalah tadi di ending, di kesimpulannya. Misalkan poin-poin yang kemarin 3 ya, berarti tujuannya kan disesuaikan tuh dengan si masalah. Kesimpulannya juga kan ya, pertanyaannya apa? Misalkan bagaimana evaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan. Nah, jawabannya di kesimpulan pertama adalah itu. Jawabannya kinerja staf Perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas Jambi baik atau sangat baik. Dengan atau gini, sesuai nggak dengan ISO? Telah sesuai dengan ISO. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulan itu menjawab si masalah sebagai upaya cek and recheck kita ya. Kalau sudah sesuai, segitiga konsistensi ini sudah konsisten, artinya sudah lengkap KTI kita ya. Maksudnya sudah mencapai tujuannya lah si KTI tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini tadi tinjauan pustaka dan pengutipan. Yang perlu kita perhatikan di tinjauan pustaka, tadi kan Ibu bahas sedikit ada benang merah antar subbab ya. Nah, tinjauan pustaka ini seyogianya bukan bersifat rangkuman atau kumpulan tulisan orang lain, bukan ya. Namun, tinjauan pustaka diharapkan menjadi pondasi yang mendeskripsikan alur pikir penulis atau peneliti. Tinjauan pustaka yang baik juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu dan novelty dari tulisan yang digagas penulis atau penelitian yang relevan, yang sesuai dengan yang kita tulis sekarang.
Tuh kita cantumkan. Jangan cuma kita baca-baca terus nggak kita cantumkan di situ. Kan kita kasihan ya sama penulis yang terdahulu, nggak ada penghargaan untuk mereka gitu. Dan cantumkanlah novelty. Nanti ada contohnya ya, Ibu contohkan di setelah ini. Untuk aturan pengutipan, ada beberapa referensi yang akan diberikan di WA Group nanti sebagai tugas baca. Oke, ini contoh tabel pada bab tunjangan pustaka yang memuat penelitian terdahulu. Ya. Bisa juga gini, jadi subbab itu kita gabung, penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, dan novelty. Bisa juga kita pisahkan, penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Terkait, misalkan kita menulis ini tingkat pendapatan UMKM. Jadi terkait penelitian terdahulu terkait tingkat pendapatan UMKM atau yang mengkaji tingkat pendapatan UMKM. Kita buat tabel ini, kita jelaskan di bawahnya atau kita beri penjelasan dulu, kita lampirkan, kita tambahkan tabel gitu ya. Ini contohnya. Jadi jurnal atau buku yang kita baca atau skripsi orang yang kita baca, kita ringkas di sini di dalam tabel ini. Tuh. Kalau S1 biasanya minimal 3 ya. Kalau S2 5, S3 7 minimalnya. Penelitian yang relevannya. Nah, ini contoh penulisan novelty. Bisa dipisahkan, bisa digabung dengan si tadi, penelitian terdahulu tadi. Novelty dan originalitas. Nah, berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan fungsi Cobb-Douglas dengan mentransformasi persamaan regresi menjadi persamaan regresi dengan logaritma natural. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif serta analisis SWOT untuk menjawab tujuan penelitian. Terakhir, penulis menggunakan analisis korelasi untuk menganalisis tingkat kerataan hubungan antara upah, modal, dan jumlah tenaga kerja, dan produktivitas. Ini harusnya serta produktivitas tenaga kerja terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Itu contoh novelty ya. Ada pertanyaan? Tapi sudah ketangkap lah kan maksudnya. Jika tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, ini. Tadi sudah Ibu singgung-singgung, ada pedoman nih, ada buku nih untuk penulisan tugas akhir. Tugas akhir ini ada laporan magang dan juga ada skripsi. Nah, ini beda ketentuannya antara laporan magang atau disingkat dengan LAPMA kalau di kita ya. Terus skripsi beda ya, agak beda dikit sih. Karena di laporan magang itu kan ada perusahaan atau tempat magang, ada instansi, institusi gitu. Selain Unja yang kita jadikan tempat kita untuk belajar. Jadi kita harus membuat profil mereka, struktur organisasi mereka di dalam tulisan laporan magang kita. Oke, ini daftar isi pedoman penulisan TAFST Unja yang ada di buku ini ya, nanti Ibu kasih ya bukunya. Ada ini, daftar isi, yang dibahas di sini ya maksud Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian awal penulisan usulan penelitian alias proposal seminar berdasarkan pedoman penulisan TAFST Unja tadi ya. Nih, untuk proposal seminar itu bagian awalnya terdiri atas halaman judul, halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Jika tidak ada tabel dan gambarnya, kalau jika belum ada ya di proposal belum ada biasanya, kalau skripsi harus sudah ada itu, nggak mungkin nggak ada. Kalau ada, pakailah daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran ya. Proposal ini jangan tebal-tebal ya lampirannya. Nanti ada dosen yang bilang, kamu ini sebenarnya mau seminar atau mau apa gitu, atau mau duel gitu. Karena banyak banget lampirannya. Kamu emangnya mak lampir? Nah gitu, ada yang bilang gitu ya. Maksudnya ahli melampir-lampirkan, semuanya mau dilampirkan. Kalau skripsi nggak apa-apa lampirannya banyak. Kalau proposal seminar jarang ya. Sedikit aja lah kalau misalkan sudah mau melampirkan. Misalkan layout data. Jadi kalau kita tampilkan layout data, persepsi kita sama dengan penguji. Jangan sampai kita ngomongnya gini, apa yang di misalnya matriks ya, pakai matriks. Menurut kita jadi baris, nanti penguji meletakkan itu di kolom. Nah, di situ. Jadi daripada kayak gitu, buatlah layout data. Jadi gambaran data yang kita akan analisis itu seperti apa. Nah, penguji jadinya, oh gitu, kamu maunya melakukan seperti itu. Oke.
alatnya sesuai nggak nih, penguji akan meriksanya, maksudnya, loh ini udah sesuai nih, boleh nih. Kalau misalnya kita keliru, oh ternyata mahasiswa ini keliru, ini sepertinya salah, dia penempatan itu harusnya jadi kolom bukan jadi baris. Nah, gitu ya. Tuh, paling itu ya kalau lampiran untuk proposal seminar, lampirkanlah layout data. Nah, jangan banyak-banyak lampirannya di proposal seminar ya, nanti dibilang lampir. Oke. Selanjutnya bagian utama dari seminar proposal atau usulan penelitian, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian ya. Ini masing-masingnya tadi sudah dijelaskan, kurang lebih sama. Paling di yang berbeda itu font. Terus apalagi ukuran font kayaknya sama deh. Itu yang perlu diperhatikan, nanti baca aja sendiri ya. Ketentuannya beda-beda. Kalau kita baca pedoman TA di Unsri beda lagi ya, di USU beda juga gitu, di UNIP, di UNRI beda dengan kita gitu ya. Itu kan tergantung kebijakan masing-masing institusi pendidikan. Oke. Bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Ini kita wajib nih kalau di skripsi. Ini mana nih? Ya. Enggak, ini usulan penelitian alternatif tadi ya. Sorry. Ibu udah lompat ke skripsi aja nih. Alternatif. Jadi boleh bila ada cukup banyak informasi, misal nih ya, kita mau melampirkan, misalnya kita tentang produksi perusahaan nih, produksi batu bara. Nah, lampirkanlah datanya di belakang, boleh. Kalau kita nggak pakai layout data nih, langsung ke data boleh, tapi sebenarnya kalau data ya, karena kita juga dapatnya susah, mendingan di analisis deskriptif dulu. Lampirkanlah summary statistiknya, kesimpulannya, deskripsinya, atau tabulasi frekuensinya. Jangan data mentahnya itu yang ditaruh gitu. Karena nanti ada yang nyalip nih. Wah, diambil data kita terus dia artikel gitu ya. Maksudnya itu mencegah itu sekarang jarang sudah penulis atau peneliti yang mencantumkan data mentah. Jadi pasti data itu sudah diolah. Baik itu secara deskriptif atau langsung ke inti gitu ya. Dia cuma menjelaskan tentang inti dari datanya apa, terus habis itu langsung analisisnya aja. Ada yang gitu. Jadi tidak disarankan memuat atau data yang sudah ditransformasi juga boleh ya. Itu boleh. Jadi sudah kita transformasi nih data, jangan data mentahnya karena mendapatkan data kan susah. Butuh usaha. Nanti ada yang ambil belum, padahal kita belum diartikelkan ini, belum dipublikasi nih penelitian kita gitu. Jangan. Jadi maksudnya untuk mencegah hal itu terjadi, kan soalnya gini, sekarang aturannya si proposal seminar itu harus sudah di entry ya ke Elista, terus sudah kita pasti setiap menemui siapapun itu di ini ya, di dibawa itu si proposal seminar untuk tanda tangan atau apa. Sekarang kan sudah pakai aplikasi semua, tetap harus diupload. Terus juga skripsi pun begitu. Kalaupun sudah jadi, terus kita publikasi, jarang orang sekarang yang di artikel itu ada data mentah. Pasti itu tuh sudah diolah berupa data deskriptifnya atau data yang sudah ditransformasi. Ya untuk menghindari plagiasi juga salah satunya gitu ya. Jadi kita sudah publikasi nih skripsi kita, nanti malah ini maksudnya ada yang memplagiasi gitu ya. Untuk menghindari hal seperti itu dan membuat upayanya ini, kita susah payah misalkan kita harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan data. Tiba-tiba ada yang ambil data kita, sedih nggak gitu ya? Maksudnya padahal kita susah payah, mereka dapatnya enak dari internet aja gitu kan. Nggak adil, ada ketidakadilan juga di sana dari sisi dari sisi usaha atau ikhtiar atau apa ya namanya itu ya. Ya intinya untuk menghindari itu sebaiknya jangan data mentah yang kita cantumkan. Cantumkanlah data yang sudah kita olah secara deskriptif ataupun secara
apa tadi? Berupa grafik gitu. Atau sudah kita transformasi datanya. Oke. Bagian-bagian pada skripsi berdasarkan pedoman penulisan TA FST Unja bagian awal. Skripsi terdiri atas halaman sampul, halaman pernyataan, halaman ringkasan, halaman judul, halaman pengesahan, riwayat hidup, prakata, daftar isi. Jadi bukan kata pengantar lagi, sekarang prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian utama skripsi itu adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Bagian akhir dari skripsi ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini kan di sini nggak ada alternatif, nggak ada opsional lagi, ya wajib ada lampiran ya. Kalau nggak ada lampiran berarti kita mengada-ada, apa ngadi-ngadi ya namanya, apa istilahnya. Jadi harus ada di skripsi ini. Misalkan kita menghitung manual, nggak semua hitungan manual kita cantumkan di situ, sebagiannya kita taruh di lampiran. Terus kita pakai software, nggak semua hasil software kita masukkan di situ, sebagian aja, sebagian di hasil dan pembahasan, sebagian lagi di lampiran. Di ketersambungannya dengan hasil dan pembahasan, di hasil dan pembahasan kita tulis selengkapnya untuk data hasil transformasi dapat dilihat pada lampiran 2, misal ya, seperti itu. Oke, sekilas lagi nih tentang laporan magang, merupakan tulisan ilmiah yang didasarkan pada hasil kegiatan di suatu perusahaan atau instansi. Format penulisan laporan magang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, utama, dan akhir. Format penulisan laporan magang hampir sama dengan format skripsi, tetapi mempunyai bagian yang lebih rinci seperti tinjauan umum terhadap magang. Itu ya. Paling bedanya di situ, yang lainnya sama. Nah, oke. Sekarang kita bahas pengutipan sekilas aja. Ini nanti tugas baca ya. Jadi tugas hari ini nggak ada tugas tertulis tapi tugas baca. Bukunya ada 2. Nanti Ibu tambahkan buku-buku lain. Ini buku wajib ada 2 yang kita baca. Ibu lihat yang panduan pengutipan yang dikeluarkan oleh London School of Public Relations Jakarta ini bagus, lengkap. Nah, terus ada buku yang memotivasi ya, betapa mudah menulis karya ilmiah. Ini kita bahas sedikit, kita lihat di sini setelah ini ada apa. Oh ya, tugas kelompok ya. Nah, sebelum kita masuk ke buku, Ibu singgung sedikit tentang tugas kelompok. Tugas kelompok, oh ya, selain tugas baca ada tugas kelompok yang tidak Ibu cantumkan di LMS. Tugas kelompok ini yang pertama, menentukan rumusan masalah dan judul penelitian kuantitatif guna penulisan KTI berupa artikel ilmiah. Nanti outputnya dan outcome-nya sekaligus ya, output dan outcome itu adalah terpublishnya tulisan Ananda semua di artikel ilmiah di jurnal yang baik itu yang minimal jurnal yang memiliki EISSN gitu. Jadi maksudnya EISSN ada 2 ya, ada yang cetak, ada yang online. Jadi kita harapkan yang online ya. Boleh juga sih kalau ada kenalan dia cuma punya jurnal yang tidak di-online-kan, jurnal cetak gitu maksudnya. Boleh, nggak apa-apa lah kalau emang yang penting kan terpublikasi gitu. Nah, di sini itu tugas pertama. Yang kedua, gunakan analisis matematika murni atau matematika terapan atau statistika yang tidak terlalu rumit sebagai solusi dari rumusan masalah. Yang sudah dipelajari aja ya. Ibu sarankan nih korelasi itu bisa juga gitu ya. Jadi analisis korelasional, korelasi Pearson, atau kalau ada yang belajar statistika non parametrik, korelasi untuk data yang non parametrik boleh ya. Korelasi Rank-Spearman misalkan atau Kendall ya. Ini simple soalnya. Mau variabelnya banyak pun karena dia cuma analisis korelasi bukan analisis regresi, jadi tidak perlu diuji asumsi regresi linear klasik, cuma perlu menguji normalitas. Normalitas itu pun untuk menentukan apakah korelasi ini menggunakan korelasi Pearson atau korelasi dengan Rank-Spearman atau Kendall gitu ya. 3. Siapkanlah beberapa judul sebagai cadangan jika ternyata judul kelompok Anda sama dengan kelompok lain. Pas presentasi ternyata sama. Walaupun misalkan kelompok 1 presentasi duluan, ternyata kelompok 5 juga sama judulnya, walaupun tidak sama persis tapi intinya sama, itu dua-duanya akan dibatalkan. Karena kan itu sama dengan plagiasi ide, maksudnya terkategorinya sama idenya, jadi dianggaplah sebagai judul sengketa ya, judul sengketa bukan tanah aja yang disengketa ya, sehingga harus dibatalkan dua-duanya biar adil.
Untuk itu, buatlah judul cadangan. Jadi, ajukanlah judul kedua. Jadi, besok itu ajukanlah judul dan rumusan masalah ya. Keempat, judul tiap kelompok dipresentasikan dan perwakilan kelompok menjelaskan sekilas alasan pemilihan judul sebagai penguatan. Ibu bacakan lagi kelompoknya. Kelompok 1, Ade Putra Andika, Ahmad Fansuri, Alex Setiawan, Mulia Mansur. Kelompok 2, Agatha Febi, Rifa Fadila, Rizky Khairunisa, dan Lian Saputri. Kelompok 3, Ajeng, Fitriani, Aidini. Kelompok 4, Siska Media, Tri Aulia, Meli Kristina, Zelika Regita. Kelompok 5, M. Arif, Debi, Chandra Buana. Kelompok 6, Siti Nurhaliza, Nur Hafizah, Nadia Azahra. Kelompok 7, Lisa, Dea, Ira Selvia, dan Rita. Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Minggu depan Ibu akan berikan sistematika artikel dan contoh-contoh template artikel, dan juga Ibu rekomendasikan beberapa jurnal yang tidak berbayar ya, namun telah memiliki ISSN. Oke. Tapi itu cuma rekomendasi. Kalau rekomendasi kan sifatnya gini ya, boleh diikutin, boleh enggak gitu. Boleh cari sendiri maksud Ibu ya jurnalnya. Itu kan cuma rekomendasi Ibu aja. Oke, kita lihat buku ini sedikit nanti ya, sebagai gambaran. Di sini banyak motivasi, terus ada pengutipannya. Halaman berapa ya pengutipan? Pengutipan ini lebih baik dibaca sendiri memang ya. Pengutipan. Halaman 83 ya, coba lihat 83. Plus 20, jadi 103 ya. Kosong. Nah, iya. Oke. Sini ada penulisan. Pengutipan, nah mengutip sumber. Ada kutipan tak langsung, ada kutipan langsung. Contoh-contohnya. Nah, ini ya contoh pengutipan ya. Bisa dibaca nanti ya. Nah, yang lengkap kalau untuk pengutipan. Kalau buku ini menurut Ibu lebih ke teknik ya. Buku ini bagus kok dibaca gitu untuk dijadikan. Maksudnya gini, di sini buku ini kenapa Ibu pilih buku ini? Karena buku ini memotivasi penulis. Maksudnya betapa mudah menulis karya ilmiah. Jadi jangan dianggap sebagai momok yang mengerikan gitu. Karya ilmiah itu asik kok nulisnya dibandingkan nulis cerpen sebenarnya gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang lebih mudah bagi mereka menulis cerpen daripada menulis artikel. Nah, ada juga. Oke, ini silahkan dibaca bukunya, dijadikan pedoman nggak apa-apa. Oke, yang ini tadi yang pengutipan yang Ibu bilang lengkap nih buku ini. Anggaplah kita sekarang ini lagi meresensi atau mereview buku ya. Nih, buku ini banyak sekali nih. Ada variasi pada kutipan di dalam teks. Kita mau apa nih tentang kutipan? Ada di sini semua ya. Oke, silahkan dibaca-baca ini nanti. Dan sebagai penguatan juga, pemantapan kita, ada skill menulis kita untuk menulis artikel gitu. Walaupun nanti setiap artikel itu ada template-nya, ada ketentuan sendiri juga. Kadang ketentuan pengutipannya beda lagi gitu. Dia pakai aturan yang mana gitu kan. Tapi setidaknya kita punya wawasan nih terkait pengutipan. Banyak nih wawasannya di sini ya. Oke, boleh ini diikutin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup ini untuk hari ini. Balik ke tadi, masalah tugas kelompok. Oke. Gimana? Kok nggak ada suaranya? Coba dikasih tanggapan atau apa gitu. Dari tadi hanya Ibu yang bicara nih. Dari jam 10, 11, 1,5 jam. Ada tanggapan? Ibu, izin bertanya, Bu, ini tugasnya dipresentasikan minggu depan ya, Bu? Iya, tiap kelompok, perwakilan kelompok 1 orang yang mempresentasikan.
Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Presentasinya besok kita lihat sikon, bisa presentasi duluan atau materi dari Ibu duluan. Minggu depan itu tentang sistematika artikel ya, dan template sama rekomendasi jurnal tadi ya. Lihat sikon lah, mau di awal presentasi judulnya atau setelah Ibu menerangkan. Ada pertanyaan? Atau ada tanggapan atau ada masukan mungkin ya? Silakan. Atau ada yang keberatan dengan pembagian kelompoknya, mau pindah, mau apa gitu, boleh sebutkan aja sekarang. Mau cengan Bu gitu. Tapi kalau cengan cuman boleh gini ya, dia dari kelompok yang ada 4, terus mau pindah ke kelompok yang ada 3 boleh. Tapi kalau sudah 3 terus mau pindah lagi, yang janganlah, kan cuma 3, tinggal berdua dong temennya. Yang boleh pindah itu dari kelompok yang 4 orang ke kelompok yang 3 orang. Tapi lapor ke Ibu ya. Boleh sih, kayak kalau kelas R2 tuh ada yang pindah boleh, tapi kan jangan yang pindahnya itu dari yang 3 orang ke kelompok yang 4, janganlah, jelek ya. Jadinya 5 penulisnya di artikelnya. 4 itu udah maksimal lah. Walaupun boleh 6 sebenarnya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup jelas. Kita sudahi. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Ibu Endi ya.